Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Cerita, sebuah channel YouTube yang berisi cerita-cerita fiksi dan juga nyata. Kali ini ada sebuah cerita tentang pasangan suami istri yang dibohongi oleh seorang ustadz berkedok pengobatan alternatif yang katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Seperti apa cerita selengkapnya? Mari kita simak sekarang juga. Selamat membaca dan menonton. Sulastri teriak-teriak memanggil nama suaminya. Ia baru saja menyaksikan sebuah acara pengobatan alternatif di salah satu televisi swasta. Televisi itu mendatangkan narasumber kiai muda, tampan, bernama Mangku Langit. Kiai itu mampu menyembuhkan segala macam penyakit, dari yang ringan sampai yang kata kebanyakan dokter sulit disembuhkan. Karena teriakan gempar Sulastri tak mendapat respon, tergopoh-gopoh Sulastri menuju teras rumah mengoyak suaminya yang setengah tertidur di bale-bale. "Kita mesti mendatangi kiai muda itu, Pak. Kita pergi ke sana sekarang juga," seru Sulastri mengganggu Purnomo yang mengantuk. "Pak, ibu pengen sembuh. Perempuan manapun tak sanggup menanggung penyakit aneh ini," lanjutnya menggaruk-garuk bintik-bintik dan benjolan merah bernanah di bagian tubuhnya. "Tapi kita sudah tak punya uang, Bu," suara Purnomo berat menjawabnya. "Pengobatan kemarin lusa di rumah sakit itu sudah menghabiskan biaya banyak. Kita benar-benar tak ada simpanan. Bapak tidak mau hutang kita semakin menumpuk pada Kang Karyo, juragan kambing sebelah itu. Apa Bapak tak mau penyakit ibu sembuh? Bapak keterlaluan." Sulastri naik pitam. "Bapak tidak tresno lagi sama ibu, hah?" "Bukan begitu maksud Bapak, Bu. Pokoknya kita pergi sekarang juga ke rumah Kiai Mangku Langit apapun alasannya." Purnomo tak bisa berkutik kalau Sulastri bersikap seperti itu. Bus menderu-deru mengantarkan Sulastri dan Purnomo ke kota untuk berobat. Selama dalam bus, Sulastri sangat gembira karena berhasil meluluhkan hati suaminya. Setiba di rumah Kiai Mangku Langit, Sulastri dan Purnomo disambut pemandangan luar biasa. Bangunan rumah Kiai itu, bangunan yang bertingkat 3, berwarna keemasan mengkilat, seperti yang kerap Sulastri lihat di layar kaca. Pintu gerbangnya pun tak kalah keren, kokoh berdiri. "Kiai Mangku Langit memang orang hebat," gumam Sulastri terpana di seberang jalan. Ia yakin pilihannya berobat kali ini tepat. Banyak mobil dan motor berparkir dan berjejer di luar gerbang rumah itu. Orang-orang juga saling berlalu lalang pakai baju koko dengan bermacam-macam ekspresi dari rumah itu. "Bisa kami bantu, Bu?" tanya salah seorang pemuda berpeci putih menghadang langkah Sulastri dan suaminya di teras. Umurnya sekitar 20-an tahun. "Saya mau berobat. Betul kan ini dalamnya Kiai Mangku Langit?" Pemuda itu membenarkan. "Mari ikut saya." Sulastri dibawa menuju ruang administrasi yang berdampingan dengan garasi mobil. Pemuda itu mengambil secarik kertas di laci meja. "Ibu harus mengisi formulir terlebih dahulu
sesuai identitas atau KTP ibu. Yang lengkap ya Bu. Ini untuk memudahkan proses pengobatan. Dengan cepat, Sulastri merampungkan apa yang diperintahkan oleh pemuda itu. Apa yang menjadi keluhan ibu selama ini? Pemuda itu penasaran pada penyakit yang diderita Sulastri. Sulastri pun menjelaskan penyakitnya. Keluar bintik-bintik merah dan ada benjolan bernanah di sekujur tubuhnya dengan rasa getir. Bahkan ia hampir mengeluarkan air mata. Pemuda itu hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Untuk bisa sembuh, ibu persiapkan mahar sebesar 2 juta rupiah. Sulastri terhenyak. Apa maharnya semahal itu? Purnomo menyambar seketika. Ia sadar tak punya uang. Apa itu wajib? Lanjutnya seakan memprotes. Itu ketentuan Bapak. Semua sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Kalau Bapak dan Ibu merasa keberatan, kami akan memberikan keringanan. Artinya Bapak dan Ibu bisa mengangsurnya selama 3 kali dalam 2 bulan. Terjadi perdebatan kecil antara Sulastri dan Purnomo yang tidak setuju sama sekali pada pengobatan ini. Purnomo mengajak pulang mencari alternatif lain. Tapi Sulastri terus mengotot ingin disembuhkan oleh Kiai Mangkulangit. Maharnya tolong dikurangi sedikit. Sungguh kami minim uang. Purnomo merengek. Tidak bisa. Kami hanya mematuhi apa yang diperintahkan Kiai. Purnomo menahan kesal pada perkataan pemuda itu. Purnomo lagi-lagi harus menuruti kemauan istrinya. Bukannya ia suami takut istri, tapi sungguh ia menyintai istrinya setulus jiwa dan raganya. Lantas beberapa hari kemudian mereka mendatangi lagi rumah Kiai Mangkulangit dengan membawa 2 juta rupiah. Seperti yang sudah disepakati beberapa hari yang lalu. Dalam hati Purnomo tidak ikhlas. Dengan senyum ramahnya, Kiai muda yang berpeci putih itu menyambut kedatangan pasangan suami istri dari kampung. Prosesi pengobatan dimulai. Sulastri dibacakan doa-doa sebagai pembuka. Tak lama setelah itu, ia disuruh masuk ke sebuah kamar khusus yang penuh bunga melati. Tak hanya bunga melati, ada jenis harum-haruman lain yang menyengat hidung, entah apa namanya. Proses terapi atau pengobatan itu pun dilakukan. Salawat dan puji-pujian dikumandangkan dengan khusyuk oleh Kiai Mangkulangit dibantu dengan 3 khodamnya. 2 jam sudah pengobatan itu berlangsung di ruangan tertutup. Sulastri pulang membawa sebuah harapan yang memancar dalam lubuk hatinya. Sesampai di rumah, ia betul-betul yakin usaha yang dilakukan kali ini pasti berhasil dan akan membuahkan hasil yang sudah diimpikannya selama ini. Sulastri tak bisa menghentikan tangisnya di depan layar kaca. Kiai Mangkulangit menjadi tersangka penipuan yang berkedok pengobatan alternatif. Kiai itu digiring polisi dan diborgol. Puluhan kamera memotreti wajahnya yang ditutupi sorban bergaris. Lama Sulastri tercengang tak percaya. Berarti Kiai Mangkulangit sudah menipuku, menipu banyak orang. Oh, tidak. Seharusnya aku mempercayai ucapan suamiku. Kiai bajingan, laknat, geram Purnomo.
setelah tahu kalau selama ini mereka ditipu dan dipermainkan. Saya sudah punya firasat buruk tentang Kiai Tengik satu ini. Benar dugaanku. Maafkan Lastri, Kang, ucapnya sambil meneteskan air mata. Lastri sudah ceroboh. Bajul buntung dia. Kemarahannya diubun-ubun. Seenaknya sendiri hinggap ke sana kemari cari untung. Dasar Kiai gadungan. Tuhan pasti melaknatnya. Sudah, Kang, jangan marah lagi. Tahan emosi dan amarahmu itu. Ini akan jadi pelajaran hidup yang berharga buat Lastri, buat kita, buat anak-anak kita. Sembung 2014 hingga 2015. Terima kasih buat kamu semua yang sudah tonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update cerita-cerita terbaru di Ruang Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.